Entah kenapa masih ada orang yang takut untuk berdoa ketika mereka disuruh untuk memimpin doa. Padahal seharusnya sebagai orang Kristen, jika kita paham berdoa itu adalah kesempatan berbicara dengan Tuhan, meminta kepada Tuhan, maka seharusnya tidak ada orang yang takut berdoa. Tidak ada lagi orang yang menolak untuk berdoa. Namun dalam kenyataannya masih banyak orang yang takut untuk berdoa. Maka muncullah di masyarakat atau di persekutuan cerita-cerita lucu tentang orang-orang yang disuruh berdoa. Entah siapa yang menciptakan cerita ini kita tidak tahu. Tetapi cerita ini sudah terus-menerus disampaikan ketika berbicara tentang hal berdoa atau ketika diteringati tentang doa. Yang pertama, doa dari tuan rumah. Satu ketika ada ibadah sektor ataupun ibadah lingkungan di satu rumah marga S, entah Siadari, entah Simbolon, entah Siregar, tapi kita sebutkan saja inisialnya marga S. Kemudian pemimpin ibadah mengatakan, mari kita perhatikan poin nomor 7 dan 9. Poin nomor 7 adalah kesempatan berdoa bagi yang datang. Kemudian nomor 9 adalah doa dari yang punya rumah. Ketika pemimpin ibadah mengatakan doa dari yang punya rumah, tiba-tiba bapak yang menjadi tuan rumah itu berdiri dan langsung keluar rumah. Kemudian semua orang heran. Dan pemimpin ibadah bertanya, "Amang, Pak, kenapa keluar?" Lalu bapak itu menjawab, "Saya mau panggil yang punya rumah, sebab kami cuma ngontrak. Dan yang punya rumah ada 2 rumah lagi dari rumah kami ini. Saya mau panggil beliau, supaya ketika berdoa nanti dari yang punya rumah, beliau akan menyampaikan doa." Kemudian semua orang tertawa. "Bukan begitu maksudnya, Pak. Doa dari yang punya rumah adalah dari tuan rumah." Kemudian bapak itu kembali lagi ke tempat duduknya dan garut-garut kepala. Kemudian setelah ibadah selesai, lalu istrinya bilang, "Memang 3 hari ini bapak kami ini sudah gelisah. Dia selalu gelisah, bagaimana nanti kalau saya disuruh berdoa?" Ternyata tadi ketika disuruh berdoa yang punya rumah, dia langsung berpikir itu adalah yang punya rumah, sebab kami mengontrak. Itulah salah satu cerita. Yang kedua juga ada cerita, yaitu tinggal kacamata. Dalam persekutuan kaum perempuan, pemimpin ibadah menunjuk seseorang untuk berdoa. Tiba-tiba ibu itu menjawab, "Waduh, Amang Pendeta, jangan saya lah." "Kenapa? Kacamata saya tinggal." Coba pikirkan, apa hubungannya berdoa dengan kacamata? Tapi itu kenyataan. Sebab jika tidak kenyataan, tidak mungkin cerita seperti itu muncul. Yang ketiga, saling menghormati antara yang muda dan yang tua. Misalnya dalam persekutuan kita hunjuk seseorang untuk berdoa, yaitu dia yang sudah lebih tua, langsung mengatakan, "Ya, yang mudalah dulu." Kemudian kita hunjuk yang muda juga langsung menghormati yang tua, "Ya, yang tualah dulu, Amang." Padahal coba kalau dibagikan lapet, tidak ada yang tua, tidak ada yang muda. Langsung semua, sama aku. Tapi ketika disuruh berdoa, yang tua lah dulu. Disuruh yang tua, yang muda lah dulu. Selanjutnya dalam cerita yang ada bukan hanya orang yang takut untuk berdoa ataupun tidak bisa berdoa, tetapi ada juga yang terlalu pede. Satu hari ada ibadah di kampung, banyak perantau yang pulang. Mungkin ini ibadah di tahun baru, sebab itu biasa di kampung dirayakan bersama-sama. Lalu seseorang dihunjuk untuk berdoa dan dia sangat yakin. Lalu ia berdoa dengan panjang, "Ya Tuhan," dan selanjutnya. Dia sudah berdoa panjang lebar, dia lupa nama seseorang yang akan didoakan itu. Lalu dia berkata, "Ya Tuhan, saat ini juga kami ingin mendoakan." Dia berhenti sebentar. Lalu kemudian, "Kami ingin mendoakan." Dia lupa. Saking pedenya. Lalu bertanya sampingnya, "Siapa nama yang mau kita doakan itu?" "Si Anton." Jawab yang ditanya itu. Lalu dia bilang, "Kami doakan si Anton Tuhan untuk sukses." Dia nggak tahu di mana ini merantau. Dia tanya lagi, "Di mana merantau?"
Dijawab, Jakarta. Loh, aku juga orang Jakarta, kok nggak pernah kami ketemu? Kemudian mereka berbincang, padahal sedang berdoa. Ada juga satu hari ketika pendeta dijamu makan satu keluarga. Keluarga itu menunjuk anaknya untuk berdoa. Anaknya memang sudah menolak, tetapi orang tuanya terkesan memaksa supaya mungkin berkesan juga di hadapan pendeta. Lalu anaknya mengatakan, mari kita berdoa. Dia berdoa, 2 kalimat dia berhenti. Semua menunggu. Tiba-tiba dia bilang, itulah kan mak, udah aku bilang dari tadi jangan aku yang berdoa. Sekarang nggak tahu lagi aku. Akhirnya semua pada ketawa. Sebenarnya doa itu bukan soal panjangnya, rapinya susunan kalimat, tetapi doa itu pertama adalah ketulusan hati berbicara, meminta, bersyukur. Nah, intinya pertama adalah bersyukur, baru kemudian meminta apa yang kita perlukan. Kalimat-kalimat yang tersusun rapi itu juga memang penting, tetapi itu kan seiring dengan kebiasaan berdoa, dan juga pemahaman yang benar tentang berdoa. Sebab itu bersyukur, meminta. Sehingga ketika kita menyadari itu, tidak akan ada kalimat bertele-tele dan panjang lebar, sehingga kadang-kadang orang yang mengikuti doa itu juga merasa bosan. Nah, itulah beberapa cerita tentang berdoa yang sering kita dengarkan dalam kehidupan setiap hari, dalam persekutuan-persekutuan. Semoga bermanfaat.